Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Seorang guru taman kanak-kanak di Malang, Jawa Timur terjerat pinjaman online hingga besaran puluhan juta rupiah. Selain dikejar-kejar debt collector dari puluhan pinjaman online ilegal, Sumiati juga harus kehilangan pekerjaannya karena diberhentikan dari sekolah tempat ia mengajar selama 13 tahun. Ironisnya, tidak jarang para debt collector menagih korban dengan cara yang tidak manusiawi, bahkan terindikasi melawan hukum. Lalu apa saja jerat hukum di pusaran pinjaman online, apalagi yang tidak terdaftar secara resmi alias ilegal? Lalu apa jaminan perlindungan hukum bagi korban pinjaman online? Selengkapnya dalam dialog Nusantara Petang. Saat ini saya sudah bersama dengan pakar hukum pidana, Mas Heri Firmansyah Yassin. Selamat sore, Mas Heri. Selamat sore, Mbak Tasya. Salam sehat. Salam sehat juga, Mas Heri. Mas Heri, ini memang banyak sekali begitu ya, pinjaman online ini seakan menjadi jamur di mana-mana, begitu baik yang legal sampai yang ke ilegal. Nah, ini Anda menanggapi kasus yang menimpa seorang guru TK di Malang ini seperti apa? Ya, tentunya kita merasa prihatin gitu ya. Di era pandemi ini memang yang namanya pinjaman itu marak sekali, betul tadi kata Mbak Tasya, bab cendawan di musim hujan gitu ya. Sering sekali ada penggunaan berbasis teknologi informasi dalam konteks ini online yang membuka pintu baru lebar-lebar bagi mereka yang ingin meminjam uang. Bahkan skemanya dibuat jauh lebih mudah dibandingkan misalnya meminjam di bank. Hanya menggunakan KTP, KK, tapi kadang orang lupa bahwa dalam konteks ini segala sesuatu yang instan tadi tentunya perlu manajemen risiko. Maka risikonya ada di mana? Peminjaman online itu salah satunya suku bunganya tentu lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan pinjaman lain begitu. Sekarang ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks ini ada POJK nomor 77 tahun 2016. Tadi yang Mbak Tasya katakan untuk kemudian bisa melingkupi mana yang legal, mana yang ilegal. Karena apa? Ketika kita menggunakan pinjaman online yang tadi sifatnya ilegal, maka tentunya kepentingan hukum kita juga sebenarnya berbahaya di situ kan. Tadi ada yang kemudian didatangi oleh oknum debt collector, bahkan juga kehidupan pribadinya diteror. Termasuk tadi narasi prolog awal yang disampaikan oleh Mbak Tasya. Ini jadi persoalan di masyarakat. Tentunya kita harus betul-betul memahami bahwa ada hak dan kewajiban di dalamnya. Karena bicara tentang pinjaman online ini sebenarnya nggak hanya pidana, Mbak Tasya, tapi dari awal itu ada konteksnya hukum perdata. Ada melingkupi pasal 1338 KUH Perdata tentang itikat baik, tentang syarat sah perjanjian di 1320 KUH Perdata, agar kita paham bahwa sejatinya orang yang meminjam itu pasti harus mengembalikan pinjamannya tadi. Iya, Mas Heri, kalau kita ketahui saat ini memang seperti yang tadi dikatakan bahwa ada yang legal maupun ada yang ilegal, dan begitu juga debt collector yang melakukan penagihan yang semena-mena pun bisa dilakukan oleh lembaga yang legal maupun yang ilegal. Nah, ini implikasi hukumnya seperti apa untuk penagihan yang semena-mena ataupun melanggar hukum jika dilakukan oleh debt collector dari lembaga yang legal maupun juga dari pinjaman online yang ilegal? Ya, tentunya pertanyaan yang mengkerucut adalah Mbak Tasya, apakah kalau orang meminjam itu kemudian serta-merta dalam konteks ini pinjaman online, kalau dia nggak bayar bisa dipidana, kan begitu? Atau orang yang tadi bisa menggunakan segala daya upaya untuk kemudian mengambil barang yang dia pinjamkan tadi. Termasuk misalnya yang kita lihat dalam beberapa fakta perkara, ada yang minjam katakanlah untuk membeli suatu barang, katakanlah benda bergerak mobilnya di stop di jalan, kemudian orangnya diturunkan. Nah, ini kan polemik yang muncul adalah sebenarnya ya orang itu juga sedang melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak menyenangkan bagi orang lain. Apalagi dasar hukum terkait dengan katakanlah penggunaan debt collector tadi untuk penagihan-penagihan semacam ini tentu tidak ada naungan atau payung hukumnya. Nah, sejauh ini memang ini yang menjadi berbahaya karena sejatinya kalau memang ini urusannya adalah urusan hukum, maka harusnya dia masuk dalam konteks perkara hukum, ada aparat penegak hukum di situ, maka nggak boleh main hakim sendiri, eigenrechting dan lain sebagainya.
Nah, ini yang kemudian harus dihindari, tapi faktanya tadi memang banyak yang terjadi demikian karena mereka tidak memahami bahwa sebenarnya orang yang melakukan pinjaman tadi ketika tidak mengembalikan, konteksnya kan kita kembalikan ke perjanjian. Ya. Maka ini konteks keperdataan yang muncul, istilahnya mungkin yang lebih tepat adalah wan prestasi. Nah, wan prestasi itu adalah tidak melakukan sama sekali prestasi atau kewajibannya, melakukan tidak tepat pada waktunya, melakukan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, hal ini yang kemudian harus terus-menerus kita edukasi, apalagi kalau melihat pada faktanya hanya melihat dari fakta-fakta yang pinjaman ini karena untuk membantu perekonomian. Orang kadang lebih memilih jalan singkat begitu ya, budaya instan, ya, tanpa memikirkan tadi ada akibat-akibat hukum lain. Apalagi yang sekarang marak juga Mbak Tasya membuka identitas dari si peminjam tadi. Ya, pelanggaran data pribadi. Betul, dan itu bertujuan selain tadi yang Mbak Tasya katakan membuka data pribadi merugikan, itu juga konteks yang lain bisa mempermalukan si peminjam. Begitu. Ini yang sebenarnya ya kita against terhadap hal ini karena ini akan bersinggungan dengan human rights, begitu, hak asasi manusia. Baik, sebelum ke situ saya ingin menanyakan dulu kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya harus dibawa ke hukum perdata, tetapi banyak sekali juga saat ini pinjol-pinjol yang mengancam para peminjamnya atau para debiturnya dengan ancaman hukum pidana. Sebenarnya ini seperti apa konteksnya? Ya, tadi saya sudah sampaikan sebenarnya kalau kita sejatinya meyakini ini adalah konsepnya hukum perdata karena timbul dari satu perjanjian, alas haknya adalah hukum perdata, maka harusnya kita meyakini itu betul gitu. Karena kalau kita tarik kerana hukum pidana, maka kita akan bicara tentang sanksi pidana di dalamnya. Sedangkan aturan main terkait dengan pinjaman online yang berbasis teknologi informasi ini, peer-to-peer lending ini memang masih sedikit sekali Mbak Tasya terkait dengan katakanlah payung hukumnya tadi, legalitas hukumnya. Karena kita temukan mungkin di POJK nomor 77 tahun 2016 tadi yang saya sampaikan. Nah, padahal tadi kadang mereka tidak memahami esensinya ketika ini ada orang yang kemudian telat bayar, kemudian tidak mampu membayar, padahal sudah disampaikan, misalnya sudah ada komunikasi sebelumnya karena pandemi, mungkin mohon maaf dikeluarkan dari pekerjaan, sehingga akhirnya tidak bisa meneruskan jumlah cicilan yang dibayarkan tadi. Nah, ini jadi persoalan. Nah, penekanan kita pada perkara ini adalah suku bunga untuk pinjaman online ini coba kita teliti, biasanya lebih tinggi, kan begitu. Kemudian juga jangka waktu untuk melakukan tenor pembayaran itu biasanya jauh lebih singkat. Nah, sehingga mau tidak mau orang akhirnya ya terpaksa tidak mampu melakukan pembayaran. Kalau yang benarnya itu suku bunganya berapa dan tenornya berapa lama itu? Nah, ini saya kurang bisa menyatakan dengan tegas begitu ya, karena akan kembali ke POJK-nya. Kalau nggak salah saya 0,8% kalau untuk bunga misalnya begitu. Dalam jangka waktu 90 hari. Kalau saya tidak salah ya di POJK nanti. Nah, setelah kalau untuk lebih dari 90 hari begitu untuk penagihan, apa yang kemudian bisa dilakukan kalau lewat 90 hari? Nah, ini yang perlunya ada aturan main terkait dengan lembaga yang mengurusi masalah sengketa ini, Mbak. Sejauh ini sependek pengetahuan saya belum ada lembaga yang kemudian mengurusi hal ini, karena ini kan masalah manajemen risiko ya. Ketika seseorang meminjamkan sesuatu, tentunya harapannya minimal barang itu pulang ke dirinya, kan begitu. Ini yang jadi persoalan ketika pinjaman tadi tidak pulang, maka mereka sebenarnya sudah mengagunkan sesuatu di awal. Apa agunannya adalah sebenarnya nama baik mereka dengan ada KTP, KK, itu kan identitas pribadi yang mudah ditelusuri. Nah, itu sebenarnya sebagai agunan awal dari pinjaman online sebenarnya. Jadi ini sebenarnya juga salah satu akar permasalahan ya Mas Heri ya, karena setelah 90 hari batas waktu penagihan ini, kalau tidak ada solusinya juga, tidak ada juga aturan mainnya ataupun lembaga yang mengurusi hal ini, sehingga mungkin lembaga-lembaga peminjamnya juga akhirnya bermain secara premanisme begitu ya. Betul. Itu yang tadi kita akhirnya pada satu titik sepakat bahwa perlu kita dorong adanya lembaga penyelesaian sengketa ini. Nah, mungkin bisa melibatkan dulu dari lembaga perlindungan konsumen gitu kan. Kemudian juga katakanlah instansi-instansi lain yang mungkin
relevan dan menjadi stakeholders dalam perkara-perkara semacam ini. Nah, mereka bisa urun rembuk. Kalau nggak salah saya ada asosiasinya juga fintech ini kan. Yeah. Nah, ini juga bisa dirangkul untuk kemudian menemukan formulasi kira-kira apa yang tepat sehingga bisa ke depan itu menekan laju dari tingkat katakanlah munculnya perkara serupa di kemudian hari kan begitu. Baik, baik Mas Heri, kita akan lanjutkan lagi perbincangan di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang masih bersama dengan Mas Heri. Mas Heri, ini tadi Anda mengatakan bahwa dengan seseorang melakukan pinjaman secara online begitu, maka dengan kata lain dia sudah melakukan pegadaian privasinya dia, kemudian juga ada sejumlah resiko-resiko yang tentunya harus dihadapi begitu ya. Nah, ini dengan kasus dari guru TK itu sendiri, ini kan tentunya kerugiannya juga secara imaterial begitu, dia mendapatkan nama baik yang tercemar begitu, bahkan sampai ingin membunuh diri begitu. Nah, apa yang harus dipahami oleh seorang debitur jika menghadapi masalah tersebut dan apa langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan? Ya, tentunya kalau bentuknya sudah pengancaman gitu Mbak ya, maka bisa lapor ke polisi, ke Polsek atau Polres terdekat. Karena bisa saja misalnya dalam beberapa kasus bisa masuk kategori KUHP juga di 362, pencurian 365 atau pengancaman di muka umum. Itu banyak hal yang bisa kita gunakan pasalnya. Tapi bukan berarti saya mengajarkan untuk melakukan defense tadi ya. Tapi seandainya ini kemudian bisa memperburuk keadaan dan membahayakan keselamatan seseorang, ini kan yang tidak dibenarkan. Bahwa ada proses hukum dalam konteks keperdataan gugat-menggugat karena ada kerugian di dalamnya, dan kemudian ada regulator dalam hal ini Bank Indonesia, maka harus ada aturan yang diikuti. Misalnya ada surat edaran Bank Indonesia kalau tidak salah mengatur tentang bagaimana mekanisme yang harus ditempuh ketika menggunakan katakanlah debt collector begitu. Nah, ini kan yang menjadi persoalan karena yang digunakan bukan dari organ negara begitu ya. Beda kalau misalnya ini adalah lingkup organ negara, maka pelaksanaannya pasti berdasarkan undang-undang yang sah. Maka kegiatan yang dilakukan pun tidak ilegal. Pengawasan ini juga penting untuk dilakukan baik oleh katakanlah otoritas yang punya wewenang terkait hal ini, terutama OJK begitu ya, Otoritas Jasa Keuangan, yang kemudian bisa mengkategorisasikan mana fintech yang legal, mana yang ilegal. Nah, masalahnya mungkin kita perlu juga cari lagi Mbak Tasya, apakah fintech-fintech yang sudah dinyatakan legal oleh lembaga tertentu tadi oleh OJK juga luput dari masalah. Nah, ini kan yang jadi persoalan utama, jangan-jangan nanti walaupun sudah legal ternyata masih ada persoalan lagi. Nah, harus kemana mereka kemudian menangis ini kan, para debitur-debitur tadi. Ya, karena sejatinya tadi saya katakan ya, ketika ingin melakukan satu upaya dari kreditur tadi, tetap saja mereka harus tetap memperhatikan yang namanya human rights tadi, bahwa ada hak asasi manusia di dalamnya. Ya, terkait dengan sikap-sikap yang menurut saya tidak memperhatikan asas-asas itu, maka itu tidak bisa jadi pembenaran. Bahkan bisa dibatalkan sebenarnya kalau memang perjanjian tadi itu didasarkan pada fintech yang ilegal. Misalnya, menurut saya itu dapat dibatalkan. Ya, karena tadi memang perlindungan hukumnya minim. Nah, cuman tadi kan ketika kita bicara tentang, mohon maaf, budaya instan, the power of kepepet mungkin karena butuh uang besar untuk kepentingan menyambung hidupnya. Kadang orang ya mau tidak mau terperdaya dengan hal-hal semacam ini karena mungkin tidak ada pilihan lain. Ini faktor utama pinjaman online ini kan karena tadi Pak, mudah, cepat prosesnya, dan dalam konteks pandemi sekarang ini ya, terdesak oleh kebutuhan. Ya, nah, kalau begitu untuk debitur atau peminjam ini juga tentu dalam kondisi seperti itu dan juga faktor minimnya pengetahuan sehingga ini tidak hati-hati langkahnya ya Mas Heri. Nah, apa yang harus diketahui oleh seorang peminjam atau debitur begitu untuk
apa ya mekanisme hukum perdata yang benar jika ia dilakukan tagihan atau ditagih oleh pinjaman online itu? Ya, harusnya dia juga mengetahui produk yang ditawarkan tadi begitu ya. Tidak hanya tergiur dengan sejumlah uang yang ditawarkan ketika mengajukan pengajuan, tapi mereka juga harus paham produk ini misalnya tadi masuk akal nggak Mbak? Logikanya itu make sense ya. Dengan katakanlah pinjaman sekian mengembalikannya sekian, maka lihat dari suku bunganya dulu. Nah ini kan kita bicara logika hukum gitu ya, sehingga nggak terjerat pada hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal. Misalnya masuk akal itu minjam 3 juta, mengembalikannya mungkin 6 juta, itu masih masuk akal. Tapi kalau sudah di atas itu misalnya, ya mungkin sesuatu yang agak janggal dan mustahil, tidak ada hal-hal faktor non teknis lain yang bisa kedepannya berbahaya. Itu pertama. Dan yang kedua terkait dengan langkah hukum yang dilakukan. Sekali lagi, sebenarnya kan ini kita bicara tentang kesepakatan, Mbak ya. Ketika ada orang yang ingin meminjamkan sesuatu, ada yang meminjam, berarti kan ada dua subjek hukum. Awalnya mereka ketemu baik-baik saja. Ya, saya rasa kalaupun ada masalah harusnya diselesaikan secara baik-baik juga, secara kekeluargaan. Mungkin juga harus diketahui apa yang jadi persoalan tadi. Nah, langkah hukum terakhir tadi untuk membawa ke ranah hukum saya rasa sebagai last resort lah atau upaya-upaya terakhir saja. Karena ya pasti ini butuh waktu ya kan, butuh biaya juga, apalagi kalau memang katakanlah menggunakan pihak ketiga, jasa pihak ketiga misalnya di bidang hukum ada menyewa pengacara, itu juga pasti ada satu pengeluaran. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah bisa disampaikan saja kepada instansi yang katakanlah pihak yang meminjamkan tadi, sehingga penyelesaiannya lebih baik memang secara kekeluargaan. Tapi kalaupun memang harus ditempuh jalur hukum, ya jalur hukum yang benar adalah menurut saya jalur hukum keperdataan karena ada kerugian di dalamnya. Nah, ini dalam proses jalur hukum keperdataan ini seperti apa prosesnya sehingga mungkin para debitur mengetahui begitu, oh sebenarnya ini prosesnya sudah benar begitu? Ya, intinya kan bisa melakukan dengan melayangkan gugatan begitu ya. Nah, itu kan timbul dari satu katakanlah perjanjian tadi yang mungkin dilihat ada yang mengingkari, ada cedera janji di situ yang kayak tadi kita sebut sebagai istilahnya wan prestasi. Nah, kalau itu saja sudah dikembalikan ke ranah hukum yang tepat, sehingga nggak perlu lagi sebenarnya menyinggung ke masalah pidananya. Nah, jadi nggak perlu juga kemudian melakukan tindakan-tindakan lain di luar hukum, maka ditunggu saja prosesnya. Memang tadi saya katakan pasti takes time kan, butuh waktu untuk kemudian bergulirnya gugatan itu ke pengadilan, harus terregister dulu perkaranya, kemudian nanti akan menunggu panggilan sampai pada tahap-tahap berikutnya dalam persidangan dan pembuktian, dan mungkin saja ya itu juga tidak kemudian mengembalikan nilai kerugian yang ada, karena ya sekali lagi ini kan kembali kepada si yang bersangkutan kan, tapi saya rasa ini jalur yang lebih baik untuk nilai edukasinya dan akhirnya meminimalisir main hakim sendiri, tindakan-tindakan brutal atau premanisme tadi kata Mbak Tasya di luar dari konteks hukum itu sendiri. Ya, kalau kita dudukan ini pada persoalan yang memang peminjamnya atau debiturnya memang tidak berniat atau tidak punya niat yang buruk begitu ya, tetapi ada juga kan Mas peminjam yang nakal begitu ya. Nah ini bagaimana antisipasi dari pinjol-pinjol ini untuk melakukan penagihan secara benar? Ya, kalau kita bicara tentang niat jahat tentunya masuk ke ranah pidana tadi, ada mens rea dalam konteks hukum pidana itu. Nah, bagaimana kemudian memanage hal semacam ini? Maka menurut hemat saya, dalam proses awal sebelum terjadi akad tadi, maka harus dipastikan misalnya kita menggunakan sistem yang namanya di perbankan ya. Saya nggak bilang di pinjaman online. Ada istilah due diligence misalnya. Ada 5C yang dikenal di sana. Ada memahami karakter, capitalnya seseorang seperti apa. Nah ini yang perlu untuk dipahami yang sebagai screening awal ketika seseorang itu akan melakukan satu akad tadi antara si pemberi pinjaman dengan yang melakukan pinjaman, agar di kemudian hari resiko-resiko tadi bisa diminimalisir. Saya nggak bisa mengatakan nol ya Mbak Tasya ya, karena mungkin saja kalaupun proses itu sudah dilakukan tapi tetap saja
terjadi katakanlah persoalan-persoalan yang kita bicarakan pada sore hari ini. Ya, kalau untuk sebenarnya kan kalau untuk penagihan, Mas, ada juga diberlakukan kode etik atau kode perilaku penagihan, dan juga diberlakukan juga aturan untuk mengadakan sertifikasi ataupun lembaga-lembaga penagihan itu ada sertifikatnya. Tetapi nyatanya kan saat ini tetap juga berlaku penagihan-penagihan yang di luar kode perilaku tersebut. Kemudian juga lembaga-lembaga penagihan juga banyak yang tidak sesuai dengan jalurnya begitu ya. Nah, ini bagaimana supaya mereka lebih tertib ataupun solusinya agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti yang menimpa guru TK tersebut? Ya, perlu dibentuk paguyuban atau asosiasi begitu ya di pinjaman online. Nah, mereka tentunya akan mengatur organisasi mereka, wadah mereka yang dilingkupi oleh beberapa pinjaman online tadi untuk kemudian bisa memberikan advokasi, bisa memberikan arahan, tertib administrasi, tertib hukum tadi. Nah, itu penting kemudian lembaga-lembaga ini muncul menjadi satu wadah yang sehingga kalau terjadi persoalan setidak-tidaknya ini mohon maaf tidak dianggap liar begitu ya, tidak dianggap ilegal tadi, dan pertanggungjawaban hukumnya juga jelas, Mbak Tasya. Ya, bayangkan kalau seandainya ini masih tercerai-berai, karena perlu tadi saya bilang nggak perlu dibentuk asosiasi atau satu bentuk paguyuban khusus terkait misalnya perkumpulan pinjaman online tadi. Di situ juga bisa mendeteksi apakah pinjaman online X atau Y tadi itu punya catatan rekor buruk, rekornya buruk, atau memang malah tidak terdata sama sekali. Nah, ini kan membantu sebenarnya meliterasi bagi para pembaca, juga para pengguna nantinya user dari pinjaman online itu. Saya rasa itu sangat membantu nanti ke depan, dan itu perlu kita dorong agar ada wadah yang melingkupi. Dengan demikian kan jalurnya lebih formal gitu ya, Natasha. Baik, kalau begitu terakhir nih Mas Heri, kalau bagi para peminjam begitu yang sudah terlanjur gagal bayar begitu ya. Nah, ini adakah tips-tips tertentu untuk menyikapi adanya penagihan-penagihan yang liar seperti itu? Ya, tentunya permasalahan pinjam meminjam ini penyelesaiannya memang harus diselesaikan ya Pak. Pinjaman itu harus dikembalikan gitu ya. Cuman tadi kalau memang ada kendala, saya rasa memang harus well informed gitu ya. Mendatangi tempat di mana peminjam itu sebenarnya kita bicara dalam konsepsi itikat baik tadi Mbak Tasya. Di pasal 1338 KUH Perdata tadi yang saya sampaikan. Maka perlu untuk menyampaikan informasi keadaan demikian, ya bahkan perlu memanage keuangan tadi kan. Memang kalau mau preventnya adalah kalau memang terpaksa meminjam online ya harus prevent alokasi anggaran keuangan kita. Biasanya kalau menurut ilmu-ilmu keuangan itu jangan melakukan pinjaman lebih dari 30% dari apa yang kita punya, karena itu akan bermasalah nantinya secara keuangan. Baik, jadi peminjam itu harus melakukan menginformasikan kepada lembaga yang ia pinjamkan begitu mengenai kapan waktu ia akan membayar begitu ya, dan juga menunjukkan itikat-itikat baiknya ya Mas Heri ya. Betul, dan mungkin ya tadi kalaupun ada perbincangan lainnya masalah agunan kan. Tapi kan sekali lagi saya bilang sesuatu yang di luar dari hal yang legal, bahkan ini masih hal yang baru dihadapi di negara kita, kemudian masih banyak aturan main yang belum tuntas, begitu masih ada yang mungkin overlapping dan lain sebagainya, maka perlu regulasi yang jelas dan tegas terkait dengan pengaturan pinjaman online ini agar mereka tertib hukum, tertib administrasi, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari bagi si peminjamnya juga. Baik Mas Heri, terima kasih banyak atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Salam sehat Mas. Salam sehat.